Bismillah. Saat ini puji syukur kepada Allah. Sangat sibuk, masih bisa menyempatkan diri. Walaupun ada beberapa yang tidak masih dalam perjalanan, tapi insya Allah semuanya dalam rangka mendukung launchingnya Madu Hijau ini. Saya sangat berterima kasih sekali. Dan juga yang saya hormati, kita sama-sama berdoa. Betawi ya. Ada Bang Madun. Terima kasih Bang Madun. Siap. Ini Bang Madun kebetulan memang salah satu yang sudah merasakan dari kaset Madu Hijau. Siap, udah 3 kali malah jadi iklan dari Madu Hijau. Amin ya rabbal alamin. Kasetnya luar biasa. Amin. Ya tentunya saya kepada rekan-rekan media ada sedikit mungkin berdirinya Madu Hijau ini memang tadi saya sudah sebutkan bahwa memang bermula dari keprihatinan saya. Artinya apa? Saya memang dasarnya dulunya memang istilahnya kita banyak mendapatkan kebaikan dari alam, khususnya dari herbal-herbal yang ada. Ini kalau rumah kita dulu, nyai kita dulu, ya nggak, kalau kita lagi sariawan dikasih daun saga. Kalau kita ibarat katanya perut kita kurang enak, rasanya begah atau apa, dikasih daun cincau, ya daun kapuk. Nah ini dari semuanya itu ternyata memang itu bukan hal yang biasa saja, tapi itu sebenarnya obat yang saat ini orang banyak lupain tuh, Real obat. Nah orang banyak lupain. Ya, orang tuh maunya yang instan, maunya orang itu istilahnya langsung sembuh aja, kagak ada. Jadi semuanya yang namanya apapun kehidupan itu harus ada prosesnya. Kalau udah prosesnya bagus, ya semuanya pasti istilahnya juga akan mengalami atau menikmati hal yang bagus juga. Jadi Madu Hijau itu memang berawal dari keprihatinan yang tadi saya bilang bahwa Madu Hijau ini memang salah satu penemuan yang memang ada di dunia mungkin ya. Sebelumnya nggak ada tuh madu berwarna hijau Bang. Emang udah dari mana sih warna hijaunya, kan itu pada penasaran ya. Nah itu warna hijaunya itu berasal dari zat hijau daun yang ada pada madu hijau, yang ada pada dedaunan itu. Nah itu kita kombinasi dengan madu, jadilah berwarna hijau. Jadi antara daun saga, terus daun saga sama apa lagi? Ini daun saga, ada daun yang kelor. Daun kelor, itu 2 aja? Iya, ada lagi, banyak. Ada daun saga, daun kelor, ada akar bajakan. Kalau daun kelor itu katanya daun apanya? Kalau nyai itu bilang kalau daun kelor itu daun buat ngutuk setan. Nah, itu. Kalau sawan bangke, kalau kata orang Makassar daun kelor. Daun kelor bener. Bener ya? Bener. Nah kemarin Bang Madu, waktu saya datang saya bawain daun kelor, ngapa lari? Ada susuknya. Susuk keabadian. Susuk keabadian. Kemarin saya bawa ke sana, saya mampir ke rumahnya, saya bawain daun kelor. Jakarta, saya mau nyebrang dia. Nggak malah, istilahnya kata Bang Madun apa? Lu jangan nyebrang gua. Lu nyebrang siapa Bang Madun? Saya mau bawa ini buat Madu Hijau. Lu kalau mau nyebrang janda sono katanya. Nah ini nih produknya. Jadi yang asli ini adalah berlogo M. Ya, berlogo M, dan ini memang the real semuanya, ibarat katanya logo ini sudah terdaftar di Keahlian dan juga tentunya dari komposisi dan juga dikeluarkan oleh PT Madu Hijau Indonesia. Kalau bukan dari PT Madu Hijau Indonesia, itu yang namanya apa Bang? Ini kemasan baru ya? Kemasan baru kan? Ini kemasannya, ini masih kemasan yang pertama kali. Pertama kali. Artinya apa istilahnya? Kita mempertahankan logonya Bang. Oke, M-nya. Logo M-nya, terus juga istilahnya semuanya di Bepom ada, semuanya MUI ada, semuanya halalnya juga ada. Ya, jadi semuanya ini udah ini. Nah masyarakat mungkin mau tahu kenapa sih bisa disebut namanya doang, ini Madu Hijau ya Bang Hasan. Ini namanya bukan namanya doang yang hijau, tapi madunya warnanya juga hijau. Nah kita buka. Warnanya istilahnya. Ada sampelnya Bang. Ini kita buka Bang Madun, dan kita tuang ya omatnya. Nah itu Caranya begitu. Nah ini warnanya itu. Kasih air minum, baru aduk. Ini buat masyarakat sudah tahu apa benar ini warnanya hijau, bukan warna Sain dong.
Mantap. Ya. Habis. Kurang satu ini. Ini mantap banget nih. Kalau kata rumah makan Pak Mang Madun Lonceng, rasanya gimana Mang Madun? Rasanya approve. Bukan main, udah biasa approve banget rasanya. Approve. Iya. Jadi kita Overbooking. Nah ini kita aduk terus. Warnanya apa Mang Madun? Hijau. Jadi jatuh ke warna itu dari daun kelor sama daun katung. Iya, ada daun saga. Daun saga juga. Iya, daun kelor, daun saga, ada daun kipahare, banyak ini modelnya. Nah ini warnanya. Aku cium dulu. Ya. Ini kali puasa ya. Iya. Ya, ini ada perpaduan antara ada jahe dikit, jahe, itu soda ada. terus ada daun katoknya nggak berasa banget nih, daun kelornya. Daun kelor ya. Berasa banget, tapi jangan minum dulu nggak boleh. Ini warnanya hijau ya. Ini. Semalam udah dibawain nih, soalnya dikirim ke rumah. Daun juga ya. Cuma udah pagi besar, jadi kita bikin pegang doang. Nanti kalau udah minum. Boleh. Betul, Mang Madun ini juga dulu pernah penyakit lambung juga katanya. Itu istilahnya minum madu hijau itu gimana rasanya tuh, Mang Madun? Minum madu hijau, terus kasih duit, hilang. Nah, iya. Jadi apapun kalau orang sakit, ya dikasih duit. Hilang. Kalau penyakitnya dikasih obat, kalau hatinya dikasih duit, senang gak? Senang. Mantep. Kesetiaan. Kalau dompetnya dikasih duit. Ya, kalau dompetnya juga ada isinya. Kalau sekarang itu duit. apa duit lah. Jadi untuk madu hijau ini kandungannya sangat banyak sekali. Ini kalau kita lihat Bang Madun di sini kandungannya, ini kandungannya kurang lebih ada 50 kandungan ini. Zatnya ya, kandungan gizi dan zatnya segala macam. Makanya ini untuk madu hijau ini sangat luar biasa sekali. Sudah banyak orang yang merasakan itu tentang penyakit lambung, baik itu istilahnya yang GERD, yang anxiety disorder, yang cemas, yang juga sering ciklukan. Nah, itu kalau ciklukan itu baik-baik itu Cekukannya. cekukan karena asam lambung naik, dia ngegencet nih di sini. Oke, iya. Nah ini kalau ritme ciklukannya istilahnya baru bisa sejam sekali. Nah ini kalau udah 20 menit sekali. Kalau udah 1 menit sekali, dikhawatirkan mati detak jantung. Aku ada pengalaman minum ini. Ya. Aku 1 tahun itu sebelum sesudah COVID, COVID ya, waktu itu COVID aku dikirimin madu hijau dari tim. Kebetulan aku konsumsi. Nah, 2 botolnya habis aku dikasih. Habis ya. Dulu aku susah kencing ada sedikit. Kayak orang anyang-anyangan gitu. Nah itu dia tuh. Ini kencing. Pas aku minum ini, alhamdulillah sekarang lancar. Ya. Itu pengalaman pribadi. Amin. Jadi bukannya hanya untuk lambung, tapi untuk mencernakan pencernaan seperti kencing, seperti buang air, gitu, air besar kecil. Luar biasa. Tepuk tangan dulu buat paling jauh. Oke. Kenapa bisa demikian? Karena di dalam kandungan madu hijau itu ada kandungan yang namanya flavonoid dan juga ada kandungan yang sifatnya dia sebagai zat anti radikal bebas. Jadi yang namanya ginjal kalau minum ini dia bersih. Karena apa? Namanya sifatnya propolis itu sifatnya adalah sebagai booster pembersih pembuluh darah baik juga jaringan yang ada pada tubuh. Nah dari mana sih propolis itu? Ada dasarnya. Namanya di hutan kan banyak getah tuh, Bang. Nah getah-getah punan itu semua tuh. Nah itu sama madu sama si lebah itu diambil. Nah kan getah kalau kita tempelin ada yang panas gitu ya, namanya di hutan. Nah getah-getah itulah sama si lebah ini diproses. Dari proses ini disebut dengan propolis. Makanya kalau ada tawon, kalau kita jantung tawon gimana Bang? Sakit dan juga panas. Bengkak. Bayangkan kita aja kalau jantung tawon begitu. Nah berarti itu kandungan yang ada pada angkupan tawon itu disebut kandungannya namanya propolis. Nah berarti apa kita yang gede begini aja kalau diaduk. Nah apalagi kalau itu propolis diminum, yang namanya bakteri, yang namanya virus lewat sebagai anti radikal bebas. Jadi kalau kita udah umur 40 tahun ke atas, yang namanya metabolisme kita turun, hormon juga kita turun, yang perlu kita jagain aset kita adalah badan kita. Supaya apa? Supaya jangan sampai jamur, supaya jangan sampai kita kena virus. Mengatasinya dengan madu ya, itu dengan madu hijau. Banyak pengalaman buat orang-orang yang kena lambung.
Jadi lambung itu bukan hanya sekedar lambung aja, banyak. Lambung juga ada otaknya bang. Oh, lambung ada otaknya? Ada. Kagak punya otak apa tuh? Kalau kagak punya otak yang bawah. Iya. Kalau kagak punya otak yang bawah bang. Oh ya. Yang demplon dikit. Iya kan? Kalau mesti ada dimanyon aja tuh di bawah mah. Jadi kalau kita makan salah, lambung kita nggak nyaman, itu ngaruh ke pikiran kita juga. Itu dia paham kita ngomong. Iya paham betul. Apa aja? Paham nggak? Yang punya otak yang bawah. Yang palanya botak. Itu botak bang. Oh tentu. Oh iya, klimis. Tapi ganteng udah cakep gitu. Ya nggak? Jadi pada katanya itu yang namanya madu hijau itu banyak khasiatnya. Jadi kalau semua makan dada sering berdebar, sering istirahat cemas, sering gelisah, itu semuanya minum madu hijau. Karena madu hijau alami. Madu hijau alami. Ya. Jadi pengalaman saya dong tuh pas konsumsi madu hijau itu ternyata aku dikirimin hampir 4 kali udah ya. 4 kali ya? 4 kali. 5 kali sama yang semalam. Itu khasiatnya ya buat melancarin pipis saja sih. Ya pipis aku rasain. Pas minum ini pipis aku ya langsung banyak. Langsung banyak. Ini bukan yang di endorse ya, asli. Ya. Ini bukan endorsean tapi asli. Kita juga di endorse juga, tapi tetap khasiatnya aja bukan hanya untuk lambung, tapi untuk melancarkan pencernaan kencing. Ya. Jadi itu tadi memang istilahnya yang namanya ginjal itu rawan sekali dengan jampurin. Jampurin apa itu? Jampurin itu istilahnya itu tadi kotoran-kotoran yang berasal dari kandungan makanan yang purinnya tinggi kayak jeroan, gitu kan. Kambing. Kalau kambing istilahnya yang penting jangan jeroannya dah. Ya makan hak orang. Iya. Kalau kita makan kambing nggak boleh. Apalagi kalau makan ayam dikecapin. Ya, kalau ayam dikecapin mati ayamnya. Iya lah. Ayamnya mau dipotong. Iya. Ente rapi amat bang. Disuruh rapi. Disuruh rapi. Rapi amat. Rapi amat. Oh rapi amat. Ya rapi amat. Ya jadi istilahnya namanya saat ini tentunya madu hijau ini tentunya sekarang sudah kita bikin PT-nya bang. Dan ini sudah resmi kita bikin dulu masih di bawah PT Herbal Putih Indonesia. Karena penjualannya sudah kemana-mana, jadi istilahnya meningkat pesat. Jadi kita bikin independen dia. Kita bikin rumah tangga sendiri. Oh jadi paten nih. Iya, rumah tangga sendiri dapat buat ngurusin. Namanya PT Madu Hijau Indonesia. PT Madu Hijau Indonesia. Tepuk tangan dulu dong. Ya, tepuk tangan bang. Jadi restoran nanti ke depannya ya kan. Soalnya nyari kerjaan susah kan. Kita jadi restorannya insya Allah kita dapat duit dari sini. Waduh, gila. Nah, apalagi emang khasiatnya juga luar biasa. Betul. Jadi kagak ada di mana-mana madu hijau kecuali ini. Kalau ada orang ngaku-ngaku dia punya madu hijau, kalau ada orang istilahnya yang bikin madu hijau itu semuanya palsu bang. Gede balanya. Lah gede. Kita bocorin. Gede balanya. Ya. Seret. Karungin. Kandangin. Ya karungin. Ya kandangin. Kasih belaya. Nah, kalau yang begitu-begitu udah. Kalau jualan mah kita, kalau mau usaha jangan kita maling. Jangan suka istilahnya yang punya orang dari tak lakuin. Kemarin lihat kan warung buana. Iya. Lagi ngomong bersyukuri. Nah, tuh. Orang jadi orang berduit. Iya. Kalau kata bahasa berduit mah orang yang dengki. Orang kan barokah. Kagak barokah. Ini kadang-kadang sama-sama pekerja di madu hijau pada ngomongin teman. Nah, ada berdomba ngomong sama dia lain. Jangan begitu. Jadi bertanya aja. Jangan begitu. Aku deket pala dulu. Kalau dia ngerti ngomong gitu. Iya. Artinya apa istilah ketika nama kita istilahnya yang namanya kita usaha ya nggak, kita mari beramai-ramai kita raih keberkahan. Kagak ada gunanya kita istilahnya nipu orang dengan menggunakan cara-cara bahwa madu hijau palsu dan lain-lainnya. Contoh juga istilahnya, ingat yang Bang Amadun bilang kalau kita sudah jatuhin orang itu yang namanya Allah kagak tidur ya. Kagak tidur. Nah, emang lu mau selamanya di dunia? Nah. Mati ke koseran lu di dalam kuburan tuh. Nah iya. Ngapain orang mulu kagak boleh. Semuanya ada hisabnya bang. Ya ada hisabnya. Apapun yang kita ngomongin, apa yang kita lakuin itu semua ada bertanggung jawab. Jangan jauh-jauh dah nih, buktinya gua. Nah, gua kemarin jatuhin orang. Sekarang orang yang pada jatuhin gua pada minta maaf, syukurin. Nah, sujud aja sama gua. Sekarang gua punya program di TV. Nah, itu gua diundang ke sono sini. Gua dapat jadi ikan sama Sandor. Coba. Yang ngajak podcast gua bukan orang-orang kere. Gua orang Tangerang, orang Betawi. Gua masuk gua kalau pagi ya menyeker.
Kalau ke pasar jalan kaki lah. Lah coba lu pada kedak-kedak keteng-teng kayak tai. Lah gua mah tetep aja diundang yang program makin besar aja. Sombong amat. Kalau kata mana sombong amat? Ya kalau kita ada mah nggak apa-apa. Bukan main. Kalau kita kagak sombong, kita kagak diinjek orang. Benar. Makanya selagi kita punya produk padu hijau, betul. Jangan apa produk kita dicolong orang. Nah. Kalau ada yang produk kita dicolong orang, kita gede kepalanya. Sabar dulu, minum Kita dulu. sakel, Nah. ogrok, kasih ansaron, Betul. Namanya sumur terang-terang dikasih. namanya kebenaran harus tetap kita pertahankan dan harus kita perjuangkan, Bang. Bukan main. Ya. Sekarang kita tangan untuk madu hijau. Madu hijau ini. Tahun ini habis lebaran jadi ambasadornya Nyakop saya. Amin ya Rabbal Alamin. Siap ente roadshow, Bang? Siap. Pokoknya kalau ente roadshow nanti mau kemana? Mau ke Lampung. Ane sediain di sana, Bang. Gimana aja kita mau. Ya, pokoknya kalau di Lampung ane sediain. Pokoknya kalau di Kalimantan ane sediain. Ente mau rambut panjang rambut pendek? Apanya? Lambung naik pala pusing, jangan lupa madu hijau saja. Perutku kembung, kenapa dari dulu bukan madu hijau? Asik, lah enak amat lagu. Ya tepuk tangan lu sekali lagi untuk madu hijau ya cuy. Tukang organ, ya nggak? Udah siapanya tukang organ. Apa namanya? Tangannya udah baik gitu. Kayaknya Bang Madun kalau nyanyi kayaknya bikin tukang organ gue langsung. Setelah ku cinta